Oke kakak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita bisa bertemu kembali kakak setelah seminggu kita berjumpa. Ya, udah fokus, ada yang RTL, ada yang ASES, ada yang renang, ada yang macam-macam lah ya. Ada yang PPKS, ya mudah-mudahan kakak sehat semuanya, selalu diberi kelancaran dan diberi kemudahan. Kakak, pada pertemuan ini kita akan memberikan umpan balik secara positif tentang apa yang telah kakak berikan atau program kakak yang rencanakan di RTL, di program pengembangan kompetensi guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan pada tahun 2024 di kelas 15 Kota Bandung. Kita awali dengan berdoa bersama-sama. Untuk berdoa dipersilakan. Baik, berdoa selesai kakak, saya akan bersamai kakak di 1 JP di RTL dan 1 JP lagi di pengantar bukti karya. Jadi tak terasa kita sudah di penghujung diseminasi PJOK, PKG PJOK. Kakak akan seminggu lagi atau 2 minggu lagi kakak akan disibukkan dengan bukti karya setelah aksi nyata, terus rencana tindak lanjut, dan terakhir kakak akan mengupload bukti karya untuk 1 JP. Sekarang kita akan umpan balik dulu. Setelah kakak menyelesaikan rencana tindak lanjut, ini adalah kesepakatan kita bersama yang sudah biasa. Diharapkan kakak hadir sepenuhnya, dan bagi yang belum hadir, temennya bisa dikontak, dan yang belum on cam silakan di on cam kan, supaya kakak bisa hadir sepenuhnya, karena di 2 pertemuan ini nilai bobot yang paling besar kakak harus bisa selesai tepat pada waktunya. Oke kakak, agenda pada malam ini pendahuluan, refleksi, umpan balik, dialog, dan penutup. Oke, kita akan ke pendahuluan dulu kakak. Di level berapa kakak-kakak untuk persiapan belajar di malam ini? Silakan dituliskan di kolom chat. Di level berapa kakak-kakak tentang kesiapan belajar di malam ini? Silakan untuk bisa mengetikkan 1-10. Ada di level berapa kakak-kakak? Kesiapan belajar di malam ini. Kak Adi wes luar biasa, ada di 9. Ada Kak Ishak, cinta angka 8 nih Kak Ishak nih. 8 sama 8. Kak Didit, wis luar biasa 9. Kak Jaya 7, aduh Kak Jaya kenapa nih Kak Jaya? Persib main atau timnas main sekarang? Aman kan? Lagi free atau lagi bingung asas? Soal.
kurang enak badan, Kak. Oh, ya cepat sembuh. Kak ya. Kemarin saya 2 hari tumbeng bisa bangun. Jadi kalau misalnya kalau anak-anak menilai, wah ya udahlah bisa kelihatan gitu kan. Ini yang mahir, ini yang cukup, ini yang baik gitu kan. Kalau kakak nilai kan saya baca satu-satu. Oh ini ada, ini ada, ini ada. Oh ini nggak ada, baru komen deh. Ya Kapri berapa? Level berapa Kapri? 5. Kenapa 5? RTL-nya belum? Baru sampai rumah, RTL-nya belum, lagi batuk, lagi pilek. Wah, diborong. Luar biasa. Tapi tetap tanggal muda tetap bersemangat kan. Oke, udah ada lagi Kak Yuja sama Kak Dadan, Kak Irfan. Halo Kak I. Oh, Kak I lagi jalan ya, perjalanan Kak I. Oke, Kakak ada Kak Adi ada 9, Kak Ishak ada 8, Kak jadi 9 lagi, Kak Jaya 7, Kak April 5. Oke, luar biasa. Kak Elvin kemana tadi udah ada? Pak Irfan 6 Kak, karena masih dalam perjalanan pulang. Untuknya sudah tinggal oke luar biasa dan oh iya, maka hati-hati Kak Irfan ya. Itu drive-nya belum bisa dibuka yang Kak Irfan, Kak Ishak sama Kak Apri masih dikunci untuk drive-nya jadi saya nggak bisa buka. Oke, Kak. Selanjutnya oke. Tujuan pembelajaran malam ini adalah peserta kakak dapat merefleksi rencana tindak lanjut perencanaan proyek melalui komunitas belajar. Oke. Kita akan refleksi modul. Kakak masih mengingat kita ingin kembali tentang di modul 3. Oke, di modul 3 tuh ada apa aja, Kak? Ada yang bisa speak up? Silakan. Di modul 3 kakak di modul 3 kita yang 3JP sampai malam. Wah, itu ngapain tuh? Ada yang bisa berbagi? Masih ingat? Yang kakak sampai bikin RTL. Nah, tentang apa? Silakan. Ada yang sudah ingat? Modul 3. Ombel bukan, Kak? Ombel. Merancang pembelajaran berbasis proyek, Kak. Oke, ada lagi silakan. Di modul 3. Merencanakan pembuatan RTL buat nanti di Kombal, Kak ya. Oke, luar biasa. Ada lagi? Oke, kakak-kakak sudah buat RTL, kakak sudah mempresentasikan, kakak sudah meyakinkan, gitu kan? Betul nggak, Kak? Ya. Nah, berhasil atau tidak meyakinkan rekan-rekan di sekolah kakak-kakak di Kombel kakak? Ada yang berhasil? Silakan acungkan tangan. 1. Adidit berhasil? Berhasil, Kak. Alhamdulillah. Yang gagal kasih emot sedih dong. Wah, saya gagal nih, susah nih meyakinkan, mempresentasikan. Ada nggak? Oh, Kak Jaya berhasil. Kak Evin baru datang, silakan. Yang susah. Oke. Di modul 3 kakak kita belajar bersama, kakak dikuatkan untuk mendapatkan atau bisa mempraktekkan atau bisa mengimplementasikan bahwa kakak itu mempunyai keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Itu Kak, ya, di modul 3 itu. Jadi melalui RTL, tindak lanjut di Kombel masing-masing,
kakak bisa menggerakkan rekan sejawat. Baik itu praktisi atau di kombalnya. Baik itu sama-sama guru PJOK atau guru bidang atau guru kelas yang lainnya. Yang jelas kombelnya itu kakak bisa gerakan. Nah, untuk misalnya tujuan dari keterampilan menggerakkan rekan sejawat ini, kira-kira nih kakak sudah di angka berapa? Silakan dari 0, dari 1 deh, 1 sampai 10. Berapa kira-kira nih keberhasilan kakak-kakak penggerakan rekan sejawat, walaupun misalnya belum terlaksana nih RTL-nya, tapi yang penting kakak udah mempresentasikan dan kakak udah meyakinkan bahwa program ini baik untuk pembelajaran. Di angka berapa nih kira-kira menurut kakak-kakak? Silakan tulis di kolom chat berapa. Oke, Kak Aisyah nanti dicek. Kak Adius, luar biasa nih 10. Oke, ada lagi, silakan. Kak Didit 10, luar biasa. Nggak mau kalah nih sama Kak Adi. Ada lagi. Silakan, yang belum. Kira-kira di angka berapa nih saya? Oh, ya. Tingkat kepercayaan dirinya Kak Adi sama Kak Didit luar biasa kan. Bisa menggerakkan komunitas belajarnya, berarti ada trust kan di sana. Oke, siapa lagi? Berapa kira-kira? Adanya aja nggak apa-apa, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. 3, baru ngobrol rencana saja sesama guru PJOK. Saking sibuk nih Kak Apri nih. 3. Oke. Ada lagi? Aisyah berapa? Ada dan Pak, oke, mana lagi jalannya? Kak Yuza, nah, ada lagi nih Kak Yuza nih. Kak Ishak berapa Kak Ishak? Belum presentasi, tapi sudah komunikasi dengan rekan sejawat positif. Saya kasih 8, wah emang luar biasa nih. Cinta angka 8 nih Kak Ishak. Oke, Kak Jaya 9, aduh satu lagi nih Kak Jaya nih. Padahal keren tuh presentasinya sambil lesehan, sambil santai gitu kan. Kalau Kak Chandra bos lagi di depan. Kadi apalagi itu. Belum Bang Adi belum lihat nih. Oh, udah Kadi yang video. Luar biasa. Kadi edit. Ya udah. Oke, kakak-kakak. Kakak diharapkan dan saya yakini bahwa kakak bisa menggerakkan komunitas belajar kakak gitu kan. Baik itu sama guru PJOK ataupun lintas gitu kan. Yang jelas kakak bisa membuat program mulai dari aktivitas gerak, pendidikan tentang kebugaran atau SEM. Yang jelas yang kakak bisa membuat program berdasarkan data. Itu kayak makanya saya di WA tuh menggali lebih dalam tentang data basicnya di mana nih Kak gitu kan. Jadi biasanya kita kan belajar PBD ya. Jadi perencanaan berbasis data. Oh ini yang mau digali, oh ini mau diangkat gitu kan. Nah, luar biasa sudah bisa ke sana gitu. Saya luar biasa. Oke, kita akan umpan balik ke kakak. Nah, oke kakak, langkah apa yang pertama kali dilakukan oleh kakak-kakak ketika sudah membuat RTL? Silakan. Siapa dulu nih? Kak Adi deh, kan Kak Adi. Menurut Kak Adi, langkah apa yang pertama kali dilakukan? Kan? Maka
Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengalaman kemarin ketika sudah melakukan membuat programnya, saya langsung menghubungi ketua kombelnya, ketua kombel sama pengurusnya di situ. Nah kebetulan pengurus kombel itu akan sejawat istilahnya wali kelas yang saya ajar juga gitu sama kelas 6. Nah kebetulan di jajaran kelas 6 itu kebanyakan pengurus, ada bagian kurikulum, ada bagian apa di situ semua. Jadi ketika kemarin dipaparkan, saya janjian dulu waktunya, kapan waktunya yang bisa, cari waktu yang seenggaknya yang senggang lah, tidak mengganggu jadwal pembelajaran. Yang penting pengurus-pengurus inti gitu ya yang bisa hadir. Nah, alhamdulillah kebetulan pas kemarin presentasi juga menyempatkan di grup juga sempat mengiyakan gitu ya. Saya undang di grup juga, di grup kelas 6, dan mereka bersedia. Dan ketika pemaparan itu ternyata di ruang guru itu lagi banyak banyak guru juga gitu. Jadi tanpa disetting gitulah. Nah istilahnya hanya yang di video itu yang kelihatan itu yang sebagian besar pengurus yang pembawa tersebut gitu, yang dari kelas 6. Dan alhamdulillah berjalan lancar. Ya mungkin itu Kak awalnya gitu. Saya mungkin mengundang dulu dari kesiapan gurunya, cari waktunya yang tepat. Luar biasa Kak Adi. Jadi langkah pertama adalah setelah Kak Adi membuat RTL tentang program yang akan dipresentasikan, menurut Kak Adi langkah pertama adalah kesepakatan atau izin atau menyamakan persepsi tentang waktu supaya tidak mengganggu KBM itu ya. Jadi ketika dihadiri oleh pejabat teras otomatis didukung sepenuhnya kan gitu, baik dari kurikulum, dari kejuruan, bahkan dari kepala sekolah. Oke, kalau Kak Didit. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Oke, pertanyaannya nggak itu kalau Kak Didit. Kira itu semangat menjawab. Oke, kalau Pak Didit ini nih, bagaimana nih perjalanannya nih Kak Didit? Dari awal pasti sama kan, sama Kak Adi lah, ada Ya betul sama izin, Kak. Oke, ada surat resmi, ada yang WA cukup, ada yang ada yang Google Meet, itu kan ada Zoom. Nah, sekarang di perjalanannya nih, gimana nih Kak Didit? Silakan. Baik, untuk di perjalanannya sih saya masih sama gitu aja. Yang pertama ngobrol dulu dengan rekan sejawat gitu ya, membuat program nih untuk memfasilitasi peserta didik, karena nah sudah gitu langsung membuat survei gitu ya, membuat survei kepada peserta didik di dalam kegiatan proses belajar mengajar. Nah anak-anak ya Bapak akan membuat gitu ya porak gitu ya. Nah, lalu anak-anak itu antusiasnya sangat luar biasa gitu kayak yang namanya anak SD gitu ya. Saking gembira sekali. Nah, lalu sudah itu untuk menindaklanjutnya, lalu saya ngobrol ke bagian kurikulum ya untuk menentukan jadwal yang tepat gitu ya untuk melaksanakan kegiatan porak tersebut. Nah, sudah itu lalu bagian kurikulum menuntun saya atau menyuruh saya ngobrol lagi dengan Bapak Kepala Sekolah selaku pimpinan, dan alhamdulillahnya Bapak Kepala Sekolah saya juga kan sama gitu ya, anak olahraga juga. Nah, sangat mendukung sepenuhnya kegiatan tersebut. Nah, lalu saya ngobrol lagi dengan dengan Kombal gitu ya, yang dimana Kombal ini yang suka mengeser gitu ya, mengeser kegiatan yang akan dilakukan di Kombal. Nah, saya ngobrol dengan pihak itu untuk minta waktunya untuk bicarakan ini kegiatan yang akan saya lakukan. Mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Kak Kiki atas waktunya. Baik, luar biasa Kak Didit. Oke, sudah terlaksana atau belum Kak Didit? Alhamdulillah Kak,
hari ini juga saya sedang mengotret-ngotret jadwalnya gitu ya, dan alhamdulillah On process. antusias IOM juga gitu ya, sangat luar biasa. Sampai saat ini juga saya ya koordinasi gitu ya, bahkan besok saya akan mengadakan rapat untuk nanti di tanggal 9, 10, 11, dan 12 insya Allah kegiatan Porak ini akan dilaksanakan kepada peserta didik. Oke, luar biasa. Ada tantangan? Kalau tantangan sih tentunya ini ya di waktu gitu kayak, tapi melihat tujuan dari Porak ini sangat ya saya kuatkan pada tujuan Porak ini. Jadi si anak ini mau kemana gitu ya setelah Porak ini. Nah, orang tua ya sangat antusias karena saya ini Kak membuat agenda gitu ya. Jadi selepas Porak ini anak itu tidak dilepas. Contoh misalnya anak berbakat nih di futsal. Nah, saya selaku guru kan harus bisa mengarahkan gitu ya biar bisa menjadi the best teacher gitu ya untuk menuntun anak kita. Nah, nanti karena saya ya alhamdulillah gitu ya ada kenalan di cabang futsal gitu ya, di olahraga futsal dan di SSB juga. Nah, saya titipkan nih si anak ini gitu ya, mudah-mudahan kalau anak ini berprestasi bisa mendapatkan beasiswa gitu ya. Nah, lalu juga seperti kan ada bola voli gitu Kak, bola voli besar. Nah, untuk bola voli besar ini si anak juga sama gitu ya, sama halnya dengan futsal gitu ya, saya arahkan seperti itu Kak. Itu aja sih. Jadi 3 kegiatan, ada futsal, voli gitu. Ya, jadi hari misalnya dibagi hari nih, contoh di tanggal 9 ada kegiatan futsal, sudah futsal beres, lalu nanti dilanjut dengan permainan voli, sudah voli beres, dan besoknya futsal dan basket gitu Kak. Orangnya beda. Orangnya beda. Oh, jadi beda. jadi kelas 1 ini kelas 1 dan 2 ini ada futsal, lalu kelas 1 di sini untuk perempuannya ada bakyak, kelas 2-nya di sini ada memindahkan bola gitu Kak. Tapi dalam bentuk permainan. Oke, Kak Didit. Saya akan mengenai lebih dalam nih. Nah, peran dari teman sejawatnya sejauh mana? Kalau peran teman sejawatnya juga ya alhamdulillah gitu ya, karena kita ini hampir seumuran gitu Kak ya. Jadi perannya juga sama-sama gitu ya. Dia juga ya saya yang membuat jadwal, dia yang mengedit gitu kan, mengedit di Canva gitu ya untuk meng-share kepada orang tua. Dan nanti juga saya juga akan didampingi, untuk besok akan didampingi ada orang tua, ketua IOM, lalu bagian kurikulum dan kepala sekolah, serta itu teman sejawat saya itu. Oke, kalau guru kelas, guru yang lain terlibat juga. Kalau guru kelas terlibat Kak, di sini terlibatnya guru kelas yang menentukan siapa saja pemainnya gitu Kak. Kan kalau misalnya sama saya gitu ya, kan bisa nggak adil gitu. Jadi sama guru kelas, dan guru kelas juga itu berkoordinasi dengan IOM kelasnya gitu, siapa saja seperti itu. Oke, siap. Terima kasih luar biasa, Kak Didit ya. Semoga tanggal 10 ya. Tanggal 9 Kak, 9, 10, 11, 12. 3 hari. Sukses ya, sukses dan cuaca mendukung. Outdoor ya. Ya. Oke, selanjutnya saya mau ke Kak Yuza. Ada Kak Yuza, panggil nih Kak Adit, Kak Yuza nih. Ada nggak Kak Yuza? Hadir Kak Yuza. Hadir. Hadir Lur. Kemana Kak Yuza? Kalau nggak ke Kak Yuza, Kak Chandra deh. Ada Kak Chandra. Kak Chandra nggak ada. Kapri nih. Oke, Kapri kan masih on proses ya. Nilainya 3 nih. 3 dengan kesibukannya. Bisa cerita nggak Kak Apri, RTA-nya mau apa sih? Silakan. Oke Kak, sedikit
waktu ada yang waktu Zoom kita mau RTL kan, terus udah ngobrol sama temen, baru sama temen se-PJOK aja, mau bikin RTL gitu buat PKG. Nah rencananya tuh di sekolah itu kan Kak ada kayak yang Rabu Sehat itu. Nah itu tuh kadang kurang kondusif karena 3 angkatan di lapangan kecil senam bareng gitu kan. Nah rencananya tuh kayak mau kelas 7 sama kelas 8 senam, kemudian kelas 9-nya biasanya hari Rabu itu bareng dengan bersih-bersih dan makan bersama. Nah, bersih-bersih kelas 9-nya, kelas 7, kelas 8 senam 15 menit. Nanti udah selesai makan bareng. Nah, nanti minggu depannya diganti. Kelas 8 sama kelas 9, kelas 7 bersih-bersih. Nanti minggu selanjutnya ganti kelas 7 sama kelas 9 kayak gitu. Rencananya mau kayak Kak, bukan memperbaiki yang tadinya nggak kondusif biar lebih kondusif di lapangannya senamnya pertama, kemudian kayak bersih-bersih juga kalau misalnya terlalu banyak anaknya juga malah jadi banyak diam gitu. Kalau misalnya senam kan kelihatan mereka bergerak gitu, walaupun sambil bercanda sama temennya pasti mereka tetap bergerak gitu. Tadinya baru ngobrol gitu aja, gimana ya baiknya gitu. Rencananya seperti itu ngobrolnya. Nah nanti juga itu bakalan koordinasi sama pembina UKS, karena pembina UKS itu yang makan sehat itu ada di pembina UKS, karena itu juga bekerja sama program dari Puskesmas dan Dinas Kesehatan Kota Bandung kalau nggak salah itu UKS. Jadi di sekolah itu kan makan sehat. Mungkin di semua sekolah juga ada tuh makan sarapan pagi bersama. Nah itu jadi koordinasinya nanti tuh sama pembina UKS. Pasti juga sama kurikulum dan jajaran wakasek yang lain juga. Baru sampai situ aja sih Kak, baru bikin latar belakang kayak gitunya aja. Belum diterusin lagi. Latar belakangnya apakah memperhatikan rapot mutu nggak? Tapi Rapot mutu di sekolah itu kan karakter mandiri ya Kak. Nah, kita pasti memperhatikan Kak, karena nanti yang mimpin senamnya udah bukan guru lagi Kak, udah murid. Udah si peserta didik, udah peserta didik. Sama yang ngawasin si teman-temannya bersih-bersih, itu juga peserta didik. Oke, jadi pertanyaan Kapri adalah, ini Kapri, pertanyaannya, hasil seperti apa yang ingin didapatkan Kapri? Hasil dari RTL tadi itu yang pengen saya dapatkan itu Kak, jadi kalau setiap kegiatan senam itu kondusif Kak, jadi si anaknya tuh semua lebih efektif gitu Kak, bergerak seperti itu. Jadi nggak banyak yang diem karena pas sedek-sedek jadi malah jadi malah main-main gitu. Tapi kalau misalnya ada yang dikurangin seangkatan itu cukup. Jadi kalau misalnya cuma kelas 7 sama kelas 8 cukup gitu. Jadi kelihatan mereka tuh di lapang senamnya kelihatan, yang bersih-bersihnya kelihatan gitu. Jadi lebih baik gitu Kak. Kalau sekarang tuh masih belum efektif gitu Kak. Masih terlalu bertumpuk, bersih-bersih, semua angkatan bersih-bersih, yang bersih-bersih, yang nyapu-nyapu, yang duduk-duduk, yang main HP gitu Kak, masih seperti itu. Oke, terus apakah Kapri memperhatikan tentang suara dari siswa, keinginan siswa? Iya, kalau misalnya di senamnya kan mereka kadang suka request gini, Bu, senam ini aja Bu jangan senam pelajar Pancasila terus Bu, ganti Bu kewer-kewer, Bu ganti senam yang kayak gitunya Kak, ngedengerinnya gitu. Oke. Jadi Kapri mendorong tentang keinginan dari si siswa ya, dengan target supaya bisa mandiri siswanya dan tanggung jawab gitu. Kira-kira nih Kapri berapa lama nih waktu jangka menengah dan jangka panjangnya nih target itu tercapai?
Berharapnya sih nggak terlalu lama ya Kak, maksudnya kan kalau misalnya kalau udah dijadwalkan setiap minggunya, misalnya kayak kelas 7, kelas 8 senam itu diharapkan cepat gitu Kak berjalannya, karena kan kegiatannya kayak setiap minggu gitu Kak. Ya mungkin sebulan atau 2 bulan diharapkannya udah kondusif bisa berjalan gitu. Baik, tapi mulainya pasti di bulan depan atau bulan sekarang? Sepertinya sih di bulan depan Kak, karena kalau bulan sekarang udah nggak kekejar, sekarang udah ujian. Kalau kayak gitu nggak apa-apa Kak? Nggak apa-apa kan, jadi di RTL ini kakak, target kakak tadi mengutarakan Kak Apri, Kak Didit, Kak Adi yang mewakili teman-temannya, jadi diharapkan nanti ketemunya di jangka menengah atau jangka panjang. Gitu kan. Nah, si program ini kakak tetap harus apa ya namanya bisa meyakinkan Komel bahwa program ini bagus untuk peningkatan belajar khususnya di kokurikuler. Iya, intinya ke sana. Nah, setiap nanti kakak entah itu kakak mau per minggu atau per pertemuan atau per bulan, nah kakak bisa merefleksi atau memberikan umpan balik nih sesama temannya, sama sejawat. Di antaranya fokus pada perilaku yang spesifik gitu kan. Nah, ini prinsip umpan baliknya tepat waktu, berorientasi pada tujuan, tidak merujuk kepada kepribadian, menaruh umpan balik negatif di antara umpan balik positif dengan prinsip sandwich. Nah, terus umpan balik diberikan terhadap perilaku yang dapat dikenakan orang tersebut. Jadi kakak nanti jangka menengahnya itu 1 semester atau 1 tahun atau jangka panjangnya 1 tahun atau 2 tahun, itu kan tentatif tergantung kakak menyiapkan si RTL ini. Yang jelas harus makin banyak nih kakak mendapatkan umpan balik supaya si program itu emang jelas-jelas apa ya namanya goalnya tuh kakak dapet itu ya. Kak Ishak, gimana Kak Ishak nih, sudah ganti haluan jadinya mau seperti apa nih goal yang diharapkan Kak Ishak? Nah, silakan Kak Ishak berbagi. Ya Kak Kiki, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin Kak Kiki tahu banget ya, kemarin saya sampai beberapa kali ganti RTL apa nih yang mau saya aplikasikan di SMA 8, mulai dari pertama melanjutkan project yang waktu itu sempat dibahas di meet sebelumnya, terus ganti juga ke senam, tapi ujung-ujungnya saya akhirnya memilih SEM aja Kak, jadi melaksanakan SEM untuk cabang olahraga yang akan dipertandingkannya adalah softball. Kenapa saya memilih softball? Di SMA 8 tuh ada wahana, disebutnya wahana ya, kegiatan ekstrakurikuler tuh disebutnya wahana. Ada wahana softball yang potensial. Kenapa? Karena sebelumnya juga saya mendampingi anak-anak tuh mendapatkan juara gitu, juara kedua di kompetisi antar SMA. Nah, cuman regenerasinya dari wahana softball itu masih kurang, karena mungkin kalau softball masih kurang peminatnya dibanding dengan ekstrakurikuler yang lain, contohnya seperti futsal, voli, badminton gitu. Jadi saya melihat softball ini punya potensi, cuman kurang diminati sama anak-anak gitu. Nah, makanya saya memilih untuk ya udahlah, saya laksanakan aja coba SEM yang dilombakannya adalah softball. Yaitu itu yang menjadi latar belakang saya kenapa memilih melaksanakan SEM di SMA 8 gitu. Tapi untuk untuk
peserta didik yang terlibatnya di kelas 11 Kak, memang tujuannya mah untuk biar anak-anak ada regenerasi gitu di kelas 10, di kelas 11 karena kan rata-rata kemarin saya dampingi itu anak kelas 12 gitu. Cuma karena kebetulan sekarang mengajarnya anak kelas 11 ya sudahlah saya coba dulu gitu. Saya coba dulu di anak kelas 11. Jadi konsepnya ya sama sebenarnya seperti kalau di SMA 8 tuh ada Liga 8 Kak. Jadi Liga 8 tuh setiap beres ujian ya sama seperti porak lah, sama seperti porak gitu. Cuman cabang olahraga yang dipertandingkannya adalah futsal gitu. Nah, kemarin saya ngobrol sama Pak Prima terus sama senior-senior saya di MGMP bahwa kenapa kalau misalnya nih saya menawarkan membuat SEM softball di SMA 8 apakah bisa diterima atau tidak gitu. Tapi tidak mengganggu Liga 8 karena Liga 8 ini termasuk tradisi yang dijalankan gitu. Tapi nanti waktunya akan berdampingan dengan Liga 8 itu gitu. Tapi setelah saya ngobrol, setelah saya konsultasi, ternyata dapat penilaiannya positif. Terus saya juga sempat ngobrol sama beberapa wali kelas di kelas 11 dan responnya positif Kak gitu, responnya positif. Cuman memang kemarin belum sempat terlaksana untuk melakukan presentasi karena pertama minggu kemarin banyak kegiatan, setelah banyak kegiatan terus anak-anaknya kemarin mulai ujian tuh di hari Kamis. Jadi di hari Kamis minggu kemarin itu sudah melaksanakan ujian, makanya saya belum mendapatkan waktu untuk melakukan presentasi. Nah, insya Allah hari Kamis minggu ini adalah ujian terakhir mereka. Nah, rencananya saya akan melaksanakan presentasinya di hari Kamis gitu kan. Ya mungkin itu aja sih pengalaman melaksanakan RTL baru sekedar konsep saja, tapi sudah terbentuk dan tinggal sebar saja informasinya melalui presentasi ke peserta didik, ke wali kelas dan juga ke MGMP. Seperti itu kan. Baik, luar biasa Kak Ishak. Kira-kira berapa lama nih Kak Ishak melaksanakan RTL itu? Kalau karena konsepnya SEM, saya itu rencananya akan mulai di bulan Januari Kak, dan nanti festivity-nya di bulan Mei. Jadi setengah semester, di semester genap saya melaksanakannya gitu. Jadi biar ada prosesnya. Baik, siap, luar biasa Kak Ishak. Nanti ditunggu undangan festivity-nya. Siap Saya Kak, datang ke sana. Oke, luar biasa Kak. Ya, pada prinsipnya sama dengan yang lainnya. Kakak-kakak membuat RTL penguatan, jadi jangan sampai sekedar ini tugas dari PKG nih, berarti udah selesai. Jadi yang melihat dan tahu sukses enggaknya itu kakak-kakak RTL ini. Apakah tujuan kakak-kakak tercapai atau ada kendala atau ada hal-hal yang lain, kakak nanti di umpan balik silakan dirangkum gitu kan. Terus Kak ini dikamanakeun misalnya kan hasil RTL-nya. Hasil RTL itu buat kakak menjadi praktek baik. Nanti saya akan lihatnya di PMM kakak. Oh ya, ini udah berhasil, oh ini enggak. Oh ini kurang, oh ini belum. Oh ini udah, wah keren, luar biasa. Nah, jadi jangan beranggapan, maksud saya, kakak terbebani karena tugas. Atau terbebani karena sesuatu tentang penggak. Daerah ini kakak silakan pure karena kakak seorang guru PJOK. Sekarang sudah dibekali tentang, khususnya di modul 3, tentang menggerakkan sejawat itu kan, dalam kombelnya. Nah, kakak tinggal buktikan. Sejauh mana nih saya bisa atau belum. Bukan tidak bisa, tapi belum. Jadi
ada penerapan konten, otomatis tidak langsung cut gitu kan. Nah, nanti refleksi terus, minta umpan balik dari teman-teman yang lain, bahkan dari pimpinan, untuk mengetahui bahwa sejauh mana RTL kakak ini tercapai atau tidak. Karena yang setelah saya alami ketika membuat RTL dan itu menjadi habit, itu luar biasa bagi saya. Senangnya tuh minta ampun gitu. Wes, RTL saja jadi habit nih. Mulai dari bawah tadi kan ada yang makan bergizi, itu kan pasti buat dari programnya yang Jaka April ya. Pasti ada yang pencetusnya gitu. Tapi ketika jadi habit, pasti senang yang buat programnya gitu. Nah, saya harap tuh kakak-kakak di sana gitu. Ketika membuat program dengan berbasis data dan untuk meningkatkan nilai dari satuan pendidikan kakak, otomatis meningkatkan kompetensi kakak. Di mana jadi habit, wah keren luar biasa. Itu applause yang sangat luar biasa. Dan siapa yang tahu ya kakak sendiri. Itu kan saya hanya bisa mensupport, bisa memberi penguatan atau memberi pandangan gitu kan. Ya gitu ya kakak ya, tentang RTL ini saya sudah pelajari tentang presentasi kakak yang 9 slide, dan saya yakini kakak bisa menggerakkan komunitas belajar kakak. Ketika ini kakak bisa, yang lain pasti bisa, gitu kan? Gitu. Itu mungkin kakak tentang RTL. Ada pertanyaan sebelum saya pindah ke bukti karya? Silakan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan tentang RTL? Kalau tidak ada, nah ini Kak, selain ilmu yang wajib dikejar, teman dalam berilmu juga bisa dikatakan wajib atau penting. Maka kakak setuju atau tidak? Silakan kakak jawab sendiri. Selain ilmu yang wajib dikejar, ini kuatnya. Teman dalam berilmu juga bisa dikatakan penting. Jadi kakak perlu teman dalam arti kata bisa memvalidasi, bisa memberikan umpan balik gitu kan. Sejauh mana pemikiran, pandangan, gagasan kakak tentang apa yang ingin kakak lakukan. Yang jelas itu berorientasi untuk peserta didik. Itu kakak-kakak tentang RTL-nya. Kalau tidak ada, saya akan tutup. Ada pertanyaan? Cukup. Kak, Siap. Mengapa? berarti yang di-upload di Drive itu RTL-nya sama dokumentasi kita presentasi. Yes, jadi 2 file nanti. Kak Apri slide yang 9 slide. Nah, sama Kak Apri sudah mempresentasikan belum? Ada dokumentasi dan dokumennya. Oke. Nah, Nggak harus pakai daftar hadir kan ya? Kalau ada ya lebih bagus. Nggak juga nggak apa-apa. Oke. Sama undangannya, wah keren itu. Walaupun dari WA ya, kakak kasih screenshot undangan. Kan itu nggak apa-apa. Dan itu harusnya emang kayak gitu Kak. Ada undangannya, gitu kan. Ada daftar hadirnya, ada resumenya, berdokumen. Itu kan ada kiranya fleksibel juga ya. Lagi ngobrol, mumpung lagi kumpul nih langsung nih kata tadi langsung tiba-tiba banyak gitu. Ini nggak jadi masalah. Tapi kalau idealnya kan gitu, resminya tuh gitu. Tapi enggak juga nggak apa-apa. Ada video nanti kan, lihat videonya. Gitu. Jadi kakak mohon maaf, saya bukannya nggak kalau yang presentasi pengennya video. Saya pengen justru saya pengen belajar dari kakak-kakak gitu.
Dari Kak Didit saya belajar, oh gini nih kayak Kak Adi gitu. Oh apalagi Kak Ai itu luar biasa tuh presentasinya. Saya dapat belajar gitu kan, dapat belajar itu. Jadi saling belajar lah. Nanti kakak bisa lihat LMS saya juga bisa gitu saling. Nanti yang teman yang lain kan bisa di-share. Nah, nih yang Kak Didit nih, yang Kak Adi nih ya. Yang Kak Jaya tuh yang luar biasa mah. Ini Kak Jaya lagi apa ya kata saya itu. Lagi duduk kan lesehan, kirain lagi ngerjain apa gitu. Oh, lagi presentasi. Tapi kan nggak kebayang bahwa presentasi sambil ngariung gitu silanya Kak Jayanya. Kebayang saya mah oh kayak Kak Ai sama Kak Adi sama Kak Didi gitu. Pakai twin mirror, luar biasa gitu. Kebayang kayak gitu gitu. Oh, ternyata sambil ngobrol kongres juga kan bisa. Nah, itu kan salah satu apa ya cara ya. Itu Kak Apri. Oke, ada lagi? Silakan. Untuk Kak Dadan sama Kak Chandra, saya kalau bisa slide-nya dikirim. Slide presentasinya ya, yang 9 slide. Iya Kak, gimana? Hadir Kak. Yang Kak Dadan dikirim. Dia gimana Kak? Itu kan baru tabel ya. Tabel. Oh, yang saya udah ngirim itu Kak, yang apa? Videonya juga. Oke, nanti saya lihat. Kalau kemarin masih tabel. Tabel, cuman di situnya tuh saya ngirimnya link juga sih Kak. Oh, ada juga. Ada jadi ada dua dokumen, satu tabel, satu lagi yang ada link RTL-nya videonya. Siap. Oke, nanti saya lihat. Oke, ke Kak Dadan sama Kak Chandra, RTL-nya sama? Beda. Beda. Kalau isinya nggak tahu sih kalau Kak Chandra, cuman kalau untuk saya kemarin kebetulan ada rekan satu sekolah juga Kak. Itu kebetulan kemarin itu jadwalnya sama. Jadi kelas terus ngajarnya juga sama kelas 10. Kebetulan saya kan 10-8 sampai 10. Teman saya itu cuma 2 kelas 10-nya kebetulan di jam yang sama. Kemudian kemarin tuh membuat kesepakatan jadi supaya si anaknya juga pesertanya juga lebih banyak. Kemarin tuh disatuin karena di jamnya yang sama itu, kemudian jenjangnya sama, jamnya sama, jadi kita satuin bareng-bareng gitu Kak. Nah, itu waktunya udah selesai. Kemarin pelaksanaannya SEM-nya kemarin sudah selesai Kak. Kemarin tuh kita memang mengejar sebelum ini sih Kak, sebelum PAS, kebetulan di hari terakhir sebelum PAS, 2 hari sebelum PAS, kemarin anak-anak pas begitu ini kita berikan waktu 1 minggu Kak untuk pembuatan panitia, pembentukan dan lain sebagainya. Cuma terkait kontennya kemarin memang kita dengan rekan saya dari ya guru lah, saya hanya menginformasikan, memberikan gambaran terkait isi kontennya apa. Ada beberapa, ada bisa outrad, olahraga tradisional, ada beberapa pertandingan. Cuman kita berikan lagi kebebasan kepada anak, silakan aja kalian untuk anak-anak yang pilihnya siapa. Nah kemarin kebetulan anak-anak ternyata membuat keputusan kontennya yaitu terkait sepak bola juga Kak, karena kan mereka itu persiapan juga untuk pora katanya gitu. Ya udah silakan gitu. Kemudian kemarin juga anak-anak membuat sesuai kepanitiaan, ada yang jadi kepala sekolah dan sebagainya, dan anak-anak terkait media yang media yang disebarnya juga mereka udah buat pamflet dan sebagainya. Seperti itu sih Kak. Baik, Kak Dadan. Dalam waktu seminggu hari SEM-nya seminggu ya? Ya. Target tujuannya tercapai ya? Tujuan untuk si anak-anak itu memang kadang anak-anak itu ada yang memang kemarin tuh tujuannya kan anak-anak bisa merasakan sih Kak, bisa merasakan bahwasannya itu menjadi
panitia ada yang hal baru buat anak-anak kan, ternyata oh iya asik dan sebagainya. Ternyata anak-anak itu menjadi lebih buat anak itu oh iya Pak seru ya gini sehingga tujuan yang kita memang tujuan kecilnya Kak, tujuan kecilnya itu setidaknya anak-anak itu bisa kemudian mampu ya melakukannya. Ternyata memang anak-anak secara garis besar memang tujuan tercapai walaupun memang secara kegiatan ya harus ada evaluasi beberapa yang memang masih anak-anak itu kebingungan juga gitu. Ada yang memang seperti hal Kak Kiki waktu dulu pernah bilang, pasti ada aja yang eh, hanya diam, hanya menonton, walaupun dia udah punya tugasnya gitu. Nah, ada juga seperti itu. Bahkan kemarin pada saat kegiatan SEM itu kita lakukan, itu menjadi hal yang baru juga, Kak. Karena kakak kelas atau kakak tingkatnya itu ketika orang-orang di sana itu melihat, kok olahraganya seperti ini ada kegiatan apa. Nah kemarin saya informasikan ini kegiatan olahraga yang nanti akan dilakukan atau nanti hal yang baru, termasuk juga beberapa guru juga menanyakan ini ada kegiatan apa Pak gini gini gini, oh ini kegiatan saya, oh iya. Jadi hal yang baru dan menarik mungkin kemarin pada saat kita pelaksanaan secara garis atau secara skala kecilnya sih Kak, seperti itu. Baik Kak Raden. Luar biasa ya. Jadi dalam waktu seminggu SEM terlaksana. Jadi yang tahunya nanti Kak Raden. Apakah sudah tahapannya dilalui atau belum? Nah, itu silakan Kak Raden nanti berefleksi. Yang jelas tujuan dari RTL ini ada dan sudah disampaikan atau goal lah tercapai. Itu ya. Baik Kak. Cuman ya setidaknya ini juga mungkin akan saya buat lagi sih Kak, karena ketika kemarin saya buat hal yang mungkin kalau menurut saya itu skala kecil karena dari semua itu cuman baru 1 kelas, 2 kelas ya yang dilaksanakan. Ketika nanti ke depannya mungkin ini juga bahan masukan ketika kegiatan kemarin, oh kekurangannya apa, banyak sekali kekurangan apa yang memang harus dipersiapkan. Kemudian tidak menutup kemungkinan untuk nanti di semester 2 Kak, mungkin di awal Januari akan saya lakukan kembali kegiatan mungkin seperti hal tersebut gitu. Tapi dengan setiap kelas akan saya coba untuk melakukan kegiatan itu gitu. Baik, luar biasa ya kalian. Nanti mudah-mudahan diberi kesempatan yang lainnya ya. Ya Kak. Oke, ada lagi kakak yang lain silakan untuk ada hal yang ditanyakan sebelum ditutup. Cukup? Oke, kalau cukup saya ke materi kedua kakak ya. Kasih applause dulu dong buat RTL-nya. Luar biasa. Yang SEM nih saya tunggu PCPT-nya nih. Insya Allah datang ya. Oke, selanjutnya Kak Ai sudah ada, Kak Irfan, Kak Chandra, Kak Yuja, Kak Asep. Masih di jalan, Kak Kiki. Oh, siap, lanjut, Mangga. Izin. Siap. Sekarang ini yang mana yang ada 2 tadi? Ini sudah. Oke, kakak kita ke bukti karya. Ada 2 pemaparan sebenarnya. Yang mana dulu ya? Harus dua-duanya. Sebentar.
Oke, ini sudah ada Kak? Sudah ada belum? Belum Kak. Belum ada Kak. Oke, mana ya? Ada Kak? Ada Kak. Oke, kakak-kakak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kakak, kita akan lanjut ke bukti karya di plafon Merdeka Mengajar untuk destinasi PKKPJOK. Cuman bedanya sekarang tuh kakak cukup di LMS saja, nanti otomatis ke PMM. Jadi kalau kemarin tuh kalau saya 2 kali kerja, kalau sekarang kakak cukup sekali, nanti otomatis terbit di PMM. Oke, kakak-kakak. Ih, kok hilang lagi. Oke, pada topik pembahasan kali ini, kakak akan diberitahukan tentang alur aktivasi bukti karya PKG PJOK dan mengunggah bukti karya DPMM, gitu kan. Jadi di akhir kegiatan di PKG ini adalah ujungnya kakak membuat bukti karya. Oke ya, kasih tepuk tangan dulu dong buat semuanya walaupun belum ya. Nah, Kak udah selesai nih pendidikannya di akhir sekali lagi. Nah, oke, bukti karyanya apa sih Kak? Kan itu kan pertanyaannya. Saya harus buat apa lagi gitu. Harus naonan deh misalnya. Oke. Kakak, ini perjalanan kakak dari minggu pertama orientasi terus belajar mandiri, tatap maya, minggu ke-6 tatap muka gitu kan. Minggu 7 sampai 10 nah modul 3 gitu kan. Nah, sekarang ke 11, 12 kakak akan mengunggah dokumentasi tentang bukti karya. Nah, dan terakhir adalah minggu ke-12 penutupan. Selesai. Oke, saya doakan kakak lulus semuanya. Kan? Amin. Biar cepat langsung diupload ke PMM otomatis katanya ke kinerja. Tapi kita nanti ya yang gelombang 1. Oke, kakak-kakak, sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan kompetensi guru PJOK, kakak diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini. Nah, itu adalah menjadi salah satu prasyarat kelulusan kakak-kakak di PKG PJOK. Bukti karya adalah produk original, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Oke, kakak harus membuat satu produk original. Satu saja. Oke. Sebagai bukti karya kakak mengikuti kegiatan PKG ini. Kakak sudah belajar tentang paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK, keterampilan pedagogik guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kakak sudah belajar keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, keterampilan itu kakak silakan tuangkan dalam praktik baik sebagai inspirasi buat yang lainnya, gitu kan. Nah, itu ya kakak. Oke. Kriteria ketentuan penambahan bukti karya. Untuk karya video, oke, pastikan gambar dan suara dapat terlihat jelas dan terdengar dengan jelas. Untuk video, oke, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila.
Video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah. Kakak udah buat kan? Nah, waktu kemarin. Contohnya seperti itu. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Nah, kalau kakak misalnya dapat pengembangan atau referensinya dituangkan. Dari mana nih? Gitu kan. Kalau dari teman sejawat ada masukan, silakan cantumkan. Oke. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Oke. Nah, ini Kak, di LMS Kakak ada bukti karya. Hari ini kalau nggak besok kebuka. Kakak silakan unggah draft bukti karyanya. Nanti seperti aksi nyata saya validasi. Kalau saya ACC baru saya kakak bisa approve. Kalau approve berarti kakak udah bisa dikirim langsung ke PMM. Peserta menemukan alur. Nah, ini alurnya Kak. Oke. Disimak ya. Ada unggah draft bukti karya. Nah, kakak cantumkan bukti karyanya sampai kapan Kak? Kan gitu kan? Pertanyaannya. Kakak ditunggu bukti karyanya sampai 13 Desember. 13 Desember kayak. Ingat, 13 Desember Kapri. Jangan telat nih. Jadi 2 tugasnya ya. Hati-hati. Oke. Unggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan validasi. Nah, sekarang kakak kalau yang ini, kemarin kan di drive nih, disimpan nih. Udah latihan kan? Nah, kalau yang ini kakak di-upload langsung di LMS. Bukti karyanya, kakak mau video atau mau PDF, silakan. Tapi lembar pernyataannya juga dicantumkan. Nanti bisa copy contohnya ada di LMS. Oke. Perhatikan periode pengumpulan unggah bukti karya. Nah, ini kakak hati-hati. Gelombang ke-1, yang gelombang 1 kita gelombang 2 kan. Gelombang 1 sekarang kan lagi validasi nih. Banyak yang terlambat Kak. Bukan tidak mengerjakan, tapi terlambat menguploadkan. Otomatis kelulusannya kejar-kejar fasilitatornya sama pesertanya. Kasihan juga kalau karena sistem 13 Desember ditutup udah selesai. Kayak kemarin RTL kakak kirim dulu ini supaya bisa saya nilai gitu due date-nya. Nah, kalau yang ini kakak nggak boleh lebih dari tanggal 13 Desember. Mau tidak mau suka juga pokoknya 13 Desember harus sebelum 13 terupload kan. Syukur-syukur besok boleh silakan kalau udah siap. Oke. Nah, ada pertanyaan nggak Kak siapa sini? Tidak ada. Lanjut. Oh ada Kak Adi silakan. Kak izin tanya untuk produknya Kak tuh kan kita sudah membuat seperti kemarin ya saya bikin video tentang ke Kombal, apakah itu bisa diunggah bukti karya ini jadi tugas yang ini gitu Kak? Bagaimana? Apakah harus bikin lagi yang baru? Apakah yang sudah seperti kan modul kemarin yang berbentuk backward design? Apakah bisa gitu seperti itu Kak? Oke, siap. Terima kasih Kak Adi. Pertanyaannya dijawab slide berikutnya. Oke, tenang Kak Adi. Oke, sebelum sampai sini tentang ininya dulu Kak Adi. Yang lainnya cara uploadnya aman? Nah kakak di sini tolong Aman Kak. bisa saling mengingatkan ya, saling mengingatkan teman-temannya. Saya pasti rada bawel ya. Jadi di grup pasti ya cantumkan lagi namanya ya, pasti rada bawel karena untuk kakak juga. Oke, terus ini lembar pernyataan. Oke.
Nah, ini jawabannya Kak Adi. Pemilihan kategori bukti karya. Mau praktek baik, mau praktik pembelajaran, mau RPP atau modul ajar. Kakak silakan pilih di antara 3 ini. Kalau praktek baik, pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain dalam konteks program. Praktek baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengenai PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format PDF atau video. Atau praktik pembelajaran nih, proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Backward design yang tadi Kak Adi nih, boleh dicantumkan. Oke, dalam bentuk video atau PDF aksi nyata. Atau mau modul ajar, cukup modul ajar aja, silakan. Tapi kakak dari 3 ini, kakak sudah belajar modul 2.1, 2.5 kan? Nah, dituangkan nih di sini hasil pendidikan pelatihan kakak di PKG ini. Di antara 3 ini mau yang mana? Itu Kak Adi. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Cukup? Kak Kiki, Silakan. kalau misalnya nih saya mau milih praktik pembelajaran, kemarin kan kita sudah melaksanakan pengambilan video untuk praktik pembelajaran. Itu nggak apa-apa Pak, Kak? Kita upload yang itu Kak. Yang mana sebentar Kak? Saya belum connect nih. Yang sama ininya loh Kak, yang sama yang 30 menit. Oh, oke, yang 30 menit. Terus kita jadikan bukti karya dari segi praktik pembelajaran, boleh Kak? Nah, boleh. Nah, cuman pertanyaannya yang tadi yang Kak Adi nyambung nih. Sudah mengandung backward design belum? Gitu kan ya? Ya. Kalau menurut Kakak sudah mengandung, ini udah backward design nih. Terus sudah 2.1 sampai 2.5 nih. Oke, nanti saya lihatnya ke sana. Maksudnya gini Kak Isa. Kalau misalnya Kak Isa punya stok videonya pembelajaran, misalnya ya, gitu ya, stok. Nah, saya sudah ada nih. Nah, tinggal Kakak lihat nanti rubriknya. Sudah memenuhi rubriknya nggak jadi masalah. Nggak usah buat lagi. Tapi kalau belum, kalau kata Kak Isa, ini belum nih, rubriknya kurang ini. Wayahna, buat gitu. Bisa ya? Siap Kak, berarti patokannya rubrik ya? Ya, ada penilaiannya nanti ya. Betul. Siap. Terima kasih Kak. Sama dengan RTL kemarin, karena ada rubriknya Kak sama. Ada 9 slide nih, 9 aspek ini nih. Nah, itu rubriknya. Memuatnya gitu. Ada pendalamannya nggak gitu. Atau keluar dari konsep itu nggak? Nah, gitu ya. Baik Kak. Oke, ada lagi silakan. Kak, izin Kak. Mengapa? Ya, berarti ini dari yang menu praktik baik Kak. Jadi di sini kan ada istilahnya pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Mungkin kalau lihat dari sini bisa menggunakan tugas PDF-nya itu Kak mungkin ya. Dokumen-dokumen yang dipresentasikannya mungkin Kak. Iya. Bisa Kak ya? Kau buat jurnal misalnya ya. Kau mau buat makalah gitu kan. Hasil dari pemaparan kakak, presentasi kakak tentang praktek kakak, praktik baik kakak yang menginspirasi guru lain ngikutin nih. Boleh gitu, silakan tuangkan. Boleh dalam bentuk, semua juga sama Kak, boleh dalam bentuk video, boleh dalam PDF. Yang jelas kakak tidak keluar dari rubrik itu. Intinya di sana. Praktik baik rubriknya ada, praktik kemana rubriknya ada, mulai rubriknya ada sama. Tuh. Oke. Gimana Kak Adi? Cocok? Cocok Kak. Siap. Oke, ada lagi? Silakan.
Kak, kalau refleks kan yang di praktik baik itu kan praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK. Kalau misalnya ini Kak, refleksi selama saya mengikuti PKG bisa nggak Kak? Silakan saja, Boleh. kata saya juga mangga itu kakak Itu mau dibuat refleksi sabun mau jadi makalah, jadi majalah atau jadi apa misalnya. Silakan. atau bikin jurnal kayak gitu nggak apa-apa ya? Mau ke jurnal silakan asal orisinil made in Capri. Bukan pinjam dulu yang kredit ya, di enggak juga. Tapi tetap harus dipresentasikan ke teman, Kan nanti ada dilampirkan dokumentasi gitu ya. iya. Kan sudah di apa namanya tuh menjadi inspirasi kan kayak Capri kan bercerita nih ke teman sejawatnya. Saya mengikuti PJOK nih gini-gini ini hasilnya kan jadi inspirasi kan. Mulai dari 0 levelnya sekarang udah jadi 10 walaupun tadi 3 lagi nanti 10 lagi kan ceritanya sana. Silakan. Jelas original Capri. Makasih Kak. Oke, yang jelas kakak-kakak dari isi karya ini dari 3 ini kakak-kakak menunjukkan pemahaman terkait materi pelatihan PKG PJOK. Itu yang pertama, isi karyanya. Oke. Jadi yang tadi udah jelas kan tidak sara gitu kan. Terus pornografi, kemudian ideologi gitu nggak ada. Yang jelas kakak harus punya kelihatan lah pemahaman terkait sintesa atau implementasinya lah gitu. Materi pelatihan PKG PJOK-nya gitu. Terus kakak, ketika misalnya kalau video anaknya nggak memenuhi, nggak mau atau gurunya nggak mau, wah ya yang di blur ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi, silakan. Kak, mungkin untuk yang RPP itu wajib backward design ya Kak, berarti kalau kita Ya, belum yang backward design kalau modul aja ya. Nah, kemarin itu yang masukan Pak. Ketika di kolom assessment autentiknya, nah, kelupaan ke rubriknya kelupaan itu. Jadi ketika assessment mau awal, mau proses atau mau produk atau mau sikap, maka cantumkan rubriknya. Nah, ternyata rubriknya tuh di belakang, tetap balik lagi ke belakang. Naikkan lagi kalau rubriknya gitu. Jadi kelihatan. Itu masukannya. Kalau mau modul aja, silakan. Yang jelas intinya ini orisinil kakak. Udah ini gitu tuh. Soalnya kan nanti kelihatan kalau misalnya kakak copy paste. kakak download. Kalau misalnya download copy paste tapi cantumkan kan ada referensi. Yang dikembangkannya di sebelah mana kelihatan juga. Nah gitu Kak. Tapi yang jelas kakak jangan sampai memusingkan diri sendiri. Intinya gitu lah. Yang kalau ada stoknya silakan. Jangan menyusahkan. Silakan Kak Didit, enggak. Baik, izin bertanya Kak. Yang itu kan saya pernah buat yang praktik baik pembelajarannya yang berbentuk refleksi dalam metode STAR seperti situasi, teks, aksi, dan hasil. Apakah boleh diupload Kak di praktik baik? Yang mana tuh? Kan saya pernah buat ya yang praktik baik gitu ya, ini mah di Kombal gitu ya, di Kombal. Oh iya ya. Ya yang ini yang refleksi mengajar PJOK gitu ya yang tapi metode STAR Kak, metode STAR. Oh ya, terus ya boleh diupload nggak Kak yang itu berarti maksudnya ke praktek baik kan ya, jadi inspirasi guru lain kan ya Kak. Siapa yang terinspirasi, apakah sudah ada atau belum, kelihatannya di mana Kak Didit? Gurunya menanyakan dari umpan balik kan? Di umpan balik yang positif nah ya. Betul, nanti dilampirkan, tinggal lampirkan aja umpan balik nih.
Oh, oke baik Kak. Tapi kan itu teh saya teh cuman foto-foto aja Kak. Nggak apa-apa. Tinggal ditambah narasi Kak Didit. Oh siap. Jadi tinggal ditambah narasi aja ya. Iya, kalau Oke. foto aja kan bingung, ini ngapain nih Kak Didit? Ah, Kan gitu siap kan? siap. Paling Oh, ditambah narasi yang umpan balik si pesertanya Kak ya, yang kalau bisa temannya. dari awal Kak Didit. Jadi nantinya jadi jurnal. Oh siap siap baik Kak. Ntar Ya, dicoba. Makasih ya, Kak. siap. Oke, ada lagi? Cukup? Oke, kalau cukup kita lanjut ya, Kak. Ini adalah cara Kakak unggah di LMS. Caranya, Kakak cari yang tadi apakah praktik baik, apakah praktik pembelajaran, atau modul di sini. Oke. Bentuk karyanya Kakak pilih lagi gitu kan, video atau PDF. Kalau video, Kakak harus upload dulu di YouTube. Kalau video, karena akan otomatis narik gitu kan. Yang apa yang akun belajar ID kakak videonya, YouTube-nya. Judulnya, nah ini judul dan deskripsinya silakan kakak isi dan jangan lupa kakak tambahkan hashtag ini BKGPJOK guru belajar murid belajar. Oke, ini hashtagnya nih. Saya kirim di grup ya. Oke. Terus selanjutnya, nah jenjangnya pilih, kakak silakan menyesuaikan. Terus sampai unggah sama lah ini ya. Temanya gitu, unggahnya gitu. Sesuaikan dengan produk kakak. Nah, terus ini kalau yang tadi praktik baik. Nah, ini yang video pembelajaran sama gitu kan. Cantumkan gitu. Ini yang RPP, silakan pilih RPP. Tinggal pilih kakak dari 3 itu. Udah selesai. Nah, ini adalah kalau kakak-kakak sudah yakin, sudah tidak ada perbaikan, silakan kakak klik kumpulkan. Oke. Oke, ada pertanyaan? Oke, silakan Adi. Kak, punten, jadi kita udah buat nih, terus lapor dulu ke kakak seperti biasa. Nanti Ya, dicek seperti dulu, ya. cek kalau misalkan sudah tidak ada revisi, baru mengikuti langkah-langkah ini gitu sampai dikumpulkan gitu Betul. ya Kak. Jadi ya betul Kak Adi. Saya sebenarnya mengurangi apa sih namanya tuh? Meminimalisir kesalahan upload gitu. Makanya saya dulu deh, saya lihat. Jadi saya nggak usah lihat lagi di sana gitu. Maksudnya nggak usah di LMS kan sama kan gitu. Daripada Adi atau kakak udah upload LMS, perbaiki ya kakak. Nanti bulak balik deh kan gitu. Oh iya ACC, jadi saya tinggal ACC gitu. Maksudnya gitu Kak. Tapi kalau kakaknya enaknya, mau saya langsung LMS, ya mangga. Paling kan saya maksudnya nggak on time di LMS maksudnya gitu kan. Kalau WA kan saya on time nih, lihat nih kalau lagi belajar ngajar atau lagi, nah saya pasti lihat dulu. Kalau LMS saya biasanya buka laptop dulu Kak. Buka laptop, buka dulu gitu. Lama lagi, maksudnya biar cepat ke kakak feedbacknya gitu. Siap. Gitu Kak Adik. Kasih Kak. Siap. Kayaknya ada lagi, silakan. Cukup? Oke, kalau cukup, kita lanjut nih kakak. Ini ya.
Terus, nah ini konfirmasi sama yang tadi ya. Nah, kakak nih tadi nih kalau misalnya kakak udah upload, tapi tanpa saya belum verifikasi, posisinya sedang apa ya ditinjau biru, ada kuning, ada merah, ada hijau. Kalau nggak salah itu. Itu kalau hijau aman, hijau aman. Nah, maksud saya tuh kakak mending WA ning abi lah gitunya. Sekali jari nah misnya gitu. Maksud saya gitu. Soalnya kita udah apa kakak tinggal saya udah ini draftnya gini. Kan ini draftnya nih. Saya lihat, saya periksa, oh ini udah sesuai rubrik, sesuai dengan petunjuk. Oke, kali ACC, tadi unggah, kakak saya udah unggah, saya kan tinggal klik aja, udah diperiksa ke saya gitu, untuk gitu. Ya nggak usah buka lagi kan, maksudnya gitu biar cepet gitu. Itu sih intinya. Nah, kakak, saya akan memvalidasi dan memberi umpan balik terhadap produk bukti kaya dan lembar pernyataan peserta sesuai dengan rubrik. Nah, sesuai rubrik kan bisa validasi. Jika bukti kaya dinyatakan belum sesuai, maka peserta perlu memperbaiki. Nah, ini kan lama lagi nih, Kak. Ya, toktaknya lama lagi kan kalau pakai RMS ya gitu. Daripada kena toktak di WA, kajian kakak sering ngirim atau apa drive lebih baik nggak apa-apa. Biar nggak usah kirim file gitu. Ya, tinggal buka. Kalau udah perbaiki, oh ya oke, ya. Oh ya ACC, udah kalau saya kan tinggal upload, saya tinggal paling oke sesuai aman gitu. Nah ini kalau kuning nih perlu perbaiki, oh kan nggak sesuai rubrik nih kan gitu. Ya kan kalau udah oke, ya tinggal centang, oke sesuai kan gitu kan dia maksudnya gitu. Jadi nggak lama lagi sih, intinya sana efisiensi. Nah kalau ditolak, gimana? Nah, kalau ditolak tuh merah, nah, mungkin saya tolak pasti perlu perbaiki. Nah, kalau sampai hijau, nah ini adalah berkas kakak. Putusan utama perlu perbaikan warna merah atau cakra ulang deui gitu atau nggak ulang deui kan lama lagi. Nah ini kalau perbaikan nih kak ya, saya harap sih nggak ada perbaikan gitu langsung jalan aman. Nah kalau ini kalau lulus, nah bukti karyanya asli orisinal kakak-kakak, produk kakak-kakak, ada izinnya, terus apalagi tadi ya. Memuat pemahaman kakak tentang modul 1, 2, dan 3 lulus udah terbit menunggu terbit. Nah, kalau udah menunggu terbit ini bukan tugas saya, tugasnya pusat. Nah, kalau menunggu terbit berarti sudah ACC sama saya gitu sampai hijau nanti itu kak. Nah udah sampai hijau, bukan yang ini nih gimana ya, ada ini jadi hijau, nah jadi hijau udah terbit. Nah oke kakak, sampai sini ada pertanyaan? Kalau ini sudah terbit, nih kakak ya, sudah terbit nih, baru akan muncul di PMM kakak. Nah, tinggal kasih deh umpan baliknya yang banyak ke teman-teman rekan sejawat di grup, silakan isi umpan baliknya, gitu kan, biar ada feedback pada kakak. Oke, ini buat YouTube. Video diunggah mengikut YouTube kakak, video tidak setel untuk pribadi, ini untuk umum, di share, kalian tahu apa tautannya. Nah contohnya nih gitu kan, lihat dulu, cobain dulu keluar nggak videonya. Udah kalau yang PPG sama kayak saya sama PPG kemarin. Kayak Isap sama nggak kayak gini, sama ya? Iya sama kak. Mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip kak. Satu pabrik soalnya. Nah ini kalau YouTube kan lihat. Udah. Oke. Ini nanti saya kirim. Kalau kakak pengen lihat apa namanya, bukti karyanya seperti apa sih? Nah tanya-tanya atau jalan-jalan bisa tentang bukti karya. Oke, itu mungkin kakak.
Ada pertanyaan lagi? Silakan. Oke, ada lagi? Ada pertanyaan? Silakan. Kita ngobrol. Kak izin bertanya Kak, Siap, enggak? itu tuh kan deadline-nya tuh tanggal 13 Kak ya? Berarti tanggal 13 Tuh. tuh udah harus dicek sama Kak Kiki ya berarti? Itu maksudnya Kak, 13. tanggal 13 tuh. Oh enggak, 13 tuh terbit, Kak. Oh harus terbit. Nah, Berarti 13 berarti itu sebelum itu terakhir. ya, Ya, kalau jadi bisa sebelum tanggal itu 10 lah. 10. gitu ya. Amalnya 10 lah. Iya. Jangan ke Siap Kak. 13-nya. Kalau 13 saya repot nanti. Repotnya sih kalau apa ya? Kalau nggak ada kendala, kalau sesuai rubrik nggak repot. Repotnya kalau nggak sesuai rubrik, saya kan Break. feedback nasi. Ya itu maksudnya. Iya Kak. Lama lagi. Kan. Itu sih. Oke. Baik Kak, terima kasih Kak. Kalau kebanyakan kan yang lain tuh video yang kemarin diperbaiki. Ada ya di yang 30 menitnya itu nggak diedit, sisanya mau diedit silakan kebanyakan. Tapi udah backward design. Terus yang praktek baiknya tentang pemahaman gedung PJOK sama paradigma atau yang kombal itu boleh silakan. Cuman semuanya juga produk asli kakak kan, yang aksi nyata, yang TL, yang video itu saya rasa itu produk aslinya data. Cuman ketika masuk ke sini ya katanya sih kedetek gitu bahwa oh ini udah pernah ada yang buat atau yang belum, katanya sih saya belum periksa yang baru ini. Itulah yang jelas akan nyiapinnya 2 dari 3 itu sama izin tetap ada. Oke, silakan ada pertanyaan lagi? Cukup tadi? Cukup Pak. Sudah kebayang aksi nyatanya? Saya tuh gini Kak, kemarin tuh udah sempat upload Kak Butik Karya di PMM. Langsung video yang kemarin gitu Kak. Sebetulnya itu tuh. Jadi langsung lewat PMM ya kan ada bukti karya yang waktu Betul. lihat dari yang Kadidit kan. Kadidit pernah Ya. coba unggah. Saya juga coba unggah kemarin tuh yang video tugas RTL itu Kak yang lagi presentasi. Coba iseng-iseng unggah sama saya itu. Ternyata memang itu dari link YouTube kan jadi sinkron gitu. Ya betul. Udah alhamdulillah udah masuk. Nah, Tapi Adin itu mau pakai itu lagi. nah jadi pengen nama itu lagi kayak jujur biar nggak istilahnya tinggal dicek sama Kak Kiki kira-kira ini cocok nggak gitu udah masuk nggak kalau misalkan nggak masih banyak kekurangan mungkin saya mau rencana mau ngambil modul ajar gitu RPP kan itu mah mungkin bisa lebih mudah ya diperbaikinya gitu mungkin Iya. gitu Kak. Sebenarnya sih kalau misalnya kakak lebih apa ya lebih luas lagi itu 3 ini sih sebenarnya nyambung. Kakak buat modul kan di praktek aja kan. Iya. Mau yang modulnya mau yang prakteknya dapat dua-duanya. Kayak mau ngeliat ngajanya pasti adik ini mau modulnya mana gitu. Kalau modulnya tadi udah diajarin belum gitu. Kan nggak ada fleksibel juga nggak mungkin kan udah kebanyakan udah lagi asas ya. Iya betul Kak lagi asas itu. Susah juga ngondisi nggak kecuali kayak Kadidit tuh janjian yang Kadidit ya janjian pulangnya kita bareng kemana tuh Kadidit nggak ngajak tuh pulangnya tuh udah buat video tuh ngajak saya tuh saya kayak gitu ya tentatif lah silakan Kak yang jelas mah saya mah jangan mepet lah gitu sama orsinil itu aja sih. Siap Kak. Oke, ada lagi silakan. Yang belum suara nih, Kak Evin, Kak Irfan, Kak Ayi mana? Kak Chandra. Karena yang kemarin Kak, yang gelombang 1, kayak gimana ya,
Singkatan tuh saya bingung juga. Yang pusat ngejar-ngejar BPGP, ini bukti karyanya mana? Bukan. Yang BPGP kejar pasir. Pasir ini pesertanya, pasir ngejar peserta. Ya kan kalau baca di grup pusat ketawa sendiri gitu kan. Ini pada ngejar-ngejar. Ketika ada perbaikan, Kak tolong dibuka perbaikan. Iya kan ke pusat dulu, muter deh. Lama ya kan polanya kayak gitu gitu. Nah, yang bingung tuh sekarang banyak yang mepet-mepet Kak. Yang waktunya udah terbit ternyata belum terbit. Kan di sana juga ada operatornya juga mungkin di pusat. Dia suka klik-klik juga. Mungkin kalau standby, kalau enggak ya tidur kan gitu. Itu sih maksud saya antisipasinya ke sana. Tapi yang jelas saya udah ngirim tabel Kak yang hijau. Di grup kan ada tabel hijau ya. Nah itu wayarnya harus oke semua. Yang belum oke ya aduh punten. Tolongin saya bantunya susah kalau itu nggak oke semua. Gitu Kak Adi. Saya satu tugas lagi Kak, yang AN3 produk refleksi. Yang Nowat. Iya itu Kak. Besok insya Allah dikirim Kak. Siap lah, aman. Jauh ada lagi, silakan. Kita soalnya ketemu lagi tanggal 10. Tanggal 10 Kakak, sebelum saya laporan. Tanggal 13. Iya, tanggal 13. Terakhirnya tanggal 13 nih Kak Adi. Tapi tanggal 10 saya surprise kan bingung juga. Kalau lewat tanggal 10 saya mau refleksi apa? Kan makanya belum upload kan gitu. Jadi diharapkan ya sebelum tanggal 10 selesai lah. Gitu. Silakan. Kak Yuja kemana Kak Yuja? Izin Kak, lagi tumbang ada izin menyimak. Ada tuh Kak Didit suaranya tuh Kak Didit nanya Bohong tuh. Bohong Kak Yuja bohong. Lah Kak Yuja udah Ada, keren siap, tuh Pak. RT-nya. Dokumentasinya belum ya? Kapan Dokumentasi udah dari yang itu presentasinya udah. presentasi udah yang di itu yang Ada di drive. fotonya? Video di drive. Tutorial saya Kak ini drive-nya. Oh Ini kan belum ya. lihat. Ya lupa. Ya ngasih nyata ya Kak Yuja ya, semangat ya. Siap Kak, siap. Oke, ada lagi silakan. Yang hijau tuh yang kasih banyak. Ini belum update, ini kemarin ya. Tapi tadi udah ngirim banyak tuh, keren. Irfan, nah Irfan nih. Udah Irfan, ke Ishak. 2 lagi ya. Udah selesai. Ke Ai. 2 lagi sama yang mana Kak? Saya belum cek lagi. Nanti saya update deh. Oke siap Kak. Update ya. Kak Ishak, itu yang 3 ya. Oh tadi udah tuh. Udah Kak Ishak mah 1 lah. Udah selesai. 1 lagi. Kapri itu sama Kak Irfan yang banyak. Kapri Kak Irfan. Kapri sama Kak Irfan. Masih belum. Oke, Kakak. Saya pengen tahu terakhir. Ada nggak umpan balik yang Kakak di luar nalar gitu? Dari teman sejawat atau dari pimpinan tentang RTL kakak lupa. Ada nggak?
nggak ada. Semuanya datar sama, oh, oke, bagus, setuju, gitu. Oke, lakukan. Atau itu ada yang lebih, dengannya lebih mendalam, misalnya. Yang, wah, kepo, masih kepo dalam artian positif ya, menggali lebih dalam, ada nggak? Sama aja, aman-aman aja. Nggak ada. Kalau Cerita sedikit Kak. jauh, silakan. Kalau saya kan, jadi selain nanti membutuhkan bantuan dari wali kelas, saya juga melibatkan anak-anak yang mengikuti wahana softball itu sendiri Kak. Jadi nanti jadi sebagai fasilitator pendamping lah ibaratnya seperti itu. Jadi Keren. merekanya juga antusias banget Kak. Jadi antusias, ayo Pak, kapan Pak kita kumpul Pak, katanya gitu. Jadi kan nanti peserta didik akan ada yang bertugas sebagai wasit kan. Nah nanti komite wasitnya dipegang sama apa itu teh? Anak-anak wahana softball gitu. Nggak apa-apa kan Kak ya? Walaupun memang tugas dia tuh di situ sebagai fasilitator pendamping, tapi tapi kan sama-sama karena dia juga anak kelas 11 gitu Kak. Jadi tidak apa-apa kan kalau misalnya memang dia ikut terlibat lebih jauh gitu Kak. Apa itu mah. Kakak prinsipnya yang pernah ingat nggak? Ngapain sih murid ke sekolah gitu? Dia pernah cerita nggak? Tujuan murid ke sekolah ngapain sih gitu? Apa Kak Apri? Ketap-ketap. Biar dapat uang jajan. Uang jajan. Bukan yang itu. Pernah di kelas iya. ditanya gitu. Oh gitu. Kamu ngapain ke sekolah? Memang duit jajan Bu, cenah beli kuota. Gitu. Tapi sebenarnya kan itu juga salah satu aspek ya. Dia dapat uang jajan, kalau nggak sekolah dia nggak dapat uang jajan. Nah terus yang intinya kan mereka ke sekolah kan cari pengalaman. Gitu. Nah itu Kaisak, jadi kasih aja pengalaman sebanyak-banyaknya yang positif, nggak apa-apa gitu. Ya walaupun dia tugasnya A, dia pengen B, pengen C, tapi dengan catatan tugas yang sudah diberikannya dia bisa menyelesaikan gitu. Jadi ulah numpuk-numpuk kalau jadi terberes kan ayo oke siswa dok itu Kak. Pak ku abi, Pak Bu ku abi. Itu terberes, ini ku abi tuh gitu. Karena tipe-tipe siswa yang nggak sanggup kayak gitu biasanya. Dia nggak sanggup tapi nyoba itu campang lamanin itu terberes itu malah ada sih. Oh SMP SMA ada Mbak. Luar biasa lah. Ya saya pernah mengalami ngajar SMP SMA gitu. Memang rata-rata ada masanya seperti itu ya. Ada masanya seperti itu. Cuman yang hilang tuh kenapa Kakak kita ngebahas kurikuler. Ini ngobrol sedikit. Kenapa sih kita ngebahas goalnya tuh kurikuler. Nih, coba di Kadidit nih. Masih ada nggak Kadidit sama Kak Jaya? Di SD. Ketemu gurunya ada yang nyamperin nggak? Atau takut gitu, atau cuek gitu kan. Pasti ngimbasnya ke SMP yang susah kan. SMP-nya nggak berhasil, ke SMA-nya yang susah gitu kan. Nah, fundamentalnya kan di sini nggak ada kurikuler gitu kan. Beda lagi kalau angkatan kita, saya yakin kakak ketemu dosen, ketemu guru, pasti nyamperin. Bapak, Ibu, gitu, namanya gitu. Tapi anak kita sekarang gitu, kita harus bisa mengarahkan ke sana. Kenapa kurikulumnya di push gitu kan. Karena hal sedikit seperti itu, bisa termasuk pernah sering nggak anak-anaknya suntangan, pernah nggak? Sering Kak. Apalagi di SD suka ngejar-ngejar. Benar Pak. Suntangan. Suntangan Kak. Suntangan. Pertanyaan saya,
bener nggak Kak suntangannya? Suntangan, sun pipi, sun jidat, sun lebat, Ada yang atau di jidat, bari Kak. jeung bari Ada ambak gitu kan. Nah, ada yang yang dibulak-balik ada gitu yang kan. Mm-mm. Nah, itu kan maksudnya kita bisa meluruskan suntangan yang benar itu gimana. Ada kan siswa yang sering narik tangannya kita ke atas. Harusnya kamu ke bawah. Kan gitu kan. Nunduk kan gitu. Diajarin kita kan, oh menghargai orang tua kan gitu kan. Rata-rata ditarik we parang anak kaluhur gitu. Main nama aja berdiri tegak gitu. Nah, mbak, kumaha gitu. Suntangan atau nyamper. Nah, itu kan hal-hal yang maksudnya perlu kita luruskan ya. Kan gitu. Jadi kenapa sih suntangannya ke pipi? Kan gitu. Karena ke dagu gitu. Si make up naluntur gitu, gitu nggak ada gitu. Itu hal kecil ya, hal kecil dari sana lah. Jangan sampai hilang kan gitu. Nah, juga lebih sering ngontak kak apa suntangan kadang kita teh aduh rusuh kadang lah menghargai dia pengen suntangan tapi kita luruskan juga oh benar kan oh gini nih suntangannya yang benar gitu tapi harus selaras dengan ke orang tuanya jangan sampai kita nawe tapi ke orang tuanya lempeng salah juga kan praktek di rumahnya gitu kakak. Oke, ada lagi pertanyaan? RTL sudah, aksi nyata sudah, apalagi cukup? Kalau cukup, saya mau tutup. Kalau nggak ada pertanyaan, jadi siapa Kak Isak yang udah buka? Coba saya lihat. Kak Apri RTL-nya kapan? Belum Kak Isak, belum kebuka. Nggak bisa. Mudah-mudahan Rabu beres ya Kak, sama dokumentasinya. Oke, saya tunggu nih. Kak Isak belum kebuka. Kenapa ya? Bentar Kak, saya hapus dulu kan, nanti saya upload lagi Kak. Enggak, saya nggak bisa buka drive Kak Isak. Padahal tadi udah diganti Kak share-nya buat Oh, yang mendapatkan link. view tab. Oh, udah ada. Udah Kak? Tinggal fotonya udah ada. Siap, makasih Kak. Insya Allah Kamis Kak. Foto Kaisangnya cuman nggak ada. Foto, oh di PPT-nya Kak? Pakai foto itu kasep. Iya nanti Kak. Oke, terus Kak Epin coba. Kak Epin ada? Wih, Kak Epin banyak nih sebenarnya. Tuh. Oke, Kak Epin udah, Kak Isak udah, Kak Irfan belum. Kakak mungkin itu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akan tutup. Silakan Kak Didit foto bareng terakhir. Masih ada Kak Didit? Pakai HP Kak, pakai HP. Ya, siapa yang mau fotoin? Kak Yuja biasanya Kak Yuja. Kak Yuja, silakan. Sama aku tuh, aku so. Kak Afri. Suruh buka on cam dulu semuanya. Ayo teman-teman, buka kameranya Kak Irfan. Kak Dadan, Kak Jaya, Kak Yuza, Kak Elvin. Satu lagi siapa nih? Huruf A siapa nih? Kak Asep. Kak Ai. Ayo, mau dipoto nih, siap. Gayanya gimana Kak Didit? Oke, siap. 3, 2, 1. Cheese. Sekali lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Ulang tahun.
Baik kakak-kakak, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan dan perhatiannya. Kita di ujung sesi. Mohon maaf atas apa ya karakter yang tidak berkenan terhadap saya pribadi. Yang benar itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kakak bisa menjadi lebih baik, menjadi guru PJOK yang bisa memfasilitasi peserta didik dan bisa membuat didik lebih menyenangkan dengan pembelajaran yang menyenangkan. Itu kakak modul 1 tentang paradigma apa guru PJOK kakak. Terus yang modul 2 keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga adalah keterampilan menggerakkan rekan sejawat. Nah, itu 3 modul yang diberikan di PKG PJOK kali ini. Mudah-mudahan menjadi bekal buat kakak menjadi guru PJOK yang hebat, yang guru PJOK yang bisa reflektif, selalu merefleksi dalam pembelajaran dan dirinya, sehingga bisa memberikan pembelajaran yang bermakna. Itu dari saya. Mohon maaf atas mohon maaf dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi cuman sekali lagi nanti di tanggal 10 kita akan ketemu di 1GP tentang refleksi bukti karya, dan nanti kakak setelah itu akan merefleksi atau menilai kinerja saya. Silakan di LMS pada tanggal berapa ya kalau nggak salah, tanggal 13 Desember sampai 16. Silakan kakak menilai kinerja saya sebagai fasilitator, dan ada penilaian terhadap penyelenggara itu silakan dituangkan. Terus saya titip pesan juga, tugasnya mohon diselesaikan, dilengkapi gitu kan, menjadi bahan buat saya untuk melaporkan hasil PKG PJOK kelas 15 khususnya. Itu mungkin saya. Bila topik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat keluarga semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.